Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Semoga masih dalam Malam, Pak. keadaan yang cerah ya, nggak ngantuk semuanya. Sudah malam soalnya. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, untuk fasilitasi IHT hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Treska. Kepada Bu Treska, saya persilakan. Belum memulai pelatihan hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan hal baik, yaitu dengan berdoa. Kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu Treska, terima kasih. Ibu-ibu sekalian, untuk materi hari ini itu berkaitan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, yang mana kita kemarin sudah belajar tentang prinsipnya kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian proses penyusunannya seperti apa. Nah, untuk yang saat ini, di agenda kita hari ini, rencananya adalah tadi pembukaan dan doa sudah, berikutnya materi komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. 3 ada diskusi kelas, 4 penyampaian hasil diskusi kelas, 5 penutup dan doa. Gitu. Untuk agenda kegiatan hari ini, kemudian kita buat kesepakatan untuk pelatihan ini, bila mana nanti ada satu orang yang berbicara, berarti yang lainnya untuk di-mute dulu, kemudian silakan izin bila mana ingin ke belakang, dan tetap aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke agenda yang kedua. Kata kunci untuk komponen kurikulum operasional satuan pendidikan itu ada karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, dari sini kita dalam proses penyusunannya kemarin sudah kita pelajari bersama. Itu yang pertama memang kita harus mengenal yang namanya kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum itu sebagaimana yang sudah disiapkan atau dibuat oleh pemerintah untuk semua satuan pendidikan, tinggal nanti tinggal disesuaikan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Gitu. Jadi ada 6 komponen, ada 6 kata kunci yang yang dipelajari untuk saat ini. Baik, kalau begitu kita ulas satu persatu. Nah, pastinya di tempat ibu-ibu semuanya, di satuan pendidikan ibu-ibu semuanya pasti sudah mempunyai yang namanya visi, misi, dan tujuannya. Nah, kira-kira apakah sudah sesuai dengan program pemerintah yaitu pendidikan yang memerdekakan atau belum? Berarti nanti kalau belum, dimulai dari karakteristik satuan pendidikannya itu sendiri. Dari karakteristik satuan pendidikannya itu menggambarkan yaitu kekhasan sekolah dalam hal yang pertama peserta didik, sosial, budaya, kemudian guru dan tenaga pendidikannya, di mana yang di situ mencakup yang nantinya akan menjadi ciri khas suatu satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian merumuskan komponen yang berikutnya adalah visi, misi, dan tujuan, di mana visi itu menggambarkan tujuan jangka panjang, kemudian
Suara saya udah masuk kan, Bu ya? Sudah, Pak. Sudah, Oh ya Pak. sudah, baik. Saya takut kalau nggak masuk ini. Kemudian divisinya itu mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini diharapkan menjadi karakter daripada lulusan-lulusan di satuan pendidikan kita masing-masing. Secara umumnya, kemarin sudah kita pelajari profil pelajar Pancasila itu juga mempunyai 6 komponen. Kemudian untuk misi itu menjawab bagaimana sekolah itu mencapai visinya, mencapai tujuannya yang jangka panjang tadi. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Untuk tujuan itu merupakan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau hal-hal yang penting selaras dengan misi. Berikutnya strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi semuanya untuk menuju profil pelajar Pancasila. Oh ya, untuk komponen ini antara karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan itu biasanya kalau memang sudah selaras dengan apa yang dicita-citakan, mungkin tidak perlu diganti. Kalau memang tidak sesuai, ada hal yang perlu diganti, berarti harus ditinjau ulang. Seperti itu. Biasanya kalau komponen ini kurang lebih 4-5 tahun baru dilakukan yang namanya tinjau ulang. Gitu. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu, beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Ini bisa dibuat mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Contohnya di sini kalau intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Berikutnya ada ekstrakurikuler, gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Ini pasti di sekolah Bapak Ibu ada ekstrakurikulernya masing-masing yang sesuai untuk mengacu pada profil pelajar Pancasila. Komponen berikutnya yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran di sini ruang lingkup di sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang terdiri dari alur pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integritas program prioritas satuan pendidikan. Gitu. Kemudian adanya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Dan yang terakhir di lampiran ini akan berisi contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran atau per tema, sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema isu spesifik menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, seperti itu. Kemudian tidak perlu sampai rinci pembelajarannya, disesuaikan dengan kontekstual dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik, referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, baik Ibu-Ibu semuanya, dari keenam komponen ini, kira-kira bagaimana yang ada di
satuan pendidik ibu-ibu masing-masing. Kita coba dari yang pertama, Ibu Risa, silakan. Mungkin dari yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan di tempat Ibu seperti apa, karakteristiknya di satuan pendidikan, kemudian visi misi dan tujuannya seperti apa. Kita bahas dua-dua dulu aja ya Bu. Silakan Bu Risa. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Ya. Untuk karakteristik satuan pendidikan di sekolah saya sih itu semuanya ada, menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik. Karena di MK itu dari jurusan juga kita banyak dari sosial dan budaya itu dari berbeda-beda peserta didiknya gitu. Karena ada yang Chinese, ada yang Muslim, ada yang Batak tuh khasnya Medan gitu. Jadi kadang mereka bicara tapi kayak udah ikutin logatnya Medan, orang Medan. Bahkan orang Jawa kadang udah kayak woi apa gitu-gitu sih. Oh gitu. Jadi karakteristik satuan pendidikan sih udah hampir semua sama, jadi kayak udah ngikuti dialeknya orang Medan lah. Kayak kalau orang Jawa ke Medan tuh kayak kaget gitu ya. Karena kita memang ngomongnya tuh keras banget gitu. Dan daerah gunung mungkin bahasanya enggak sebenarnya enggak di pegunungan juga sih Pak. Cuman mungkin karena sudah karakteristiknya orang Medan yang kalau ngomong itu ngegas. Ngegas ya. Kenceng berarti. Iya, kencang. Bahkan kadang siswa dikasih tahu sama guru juga masih susah gitu. Itu tadi Pak kalau orang Medan, bahkan kadang pariwisatanya Medan yang bikin down itu ya itu tadi. Karena ciri khasnya Medan ini yang kalau ngomong tuh kasar, keras gitu loh. Oh gitu. Tapi kan hatinya nggak keras ya Bu ya? Oh lembut, kayak bolu meranti. Udah pernah bolu meranti? Apa itu bolu meranti Bu ya? Itu bolunya orang Medan. Jadi kalau orang Medan bilangnya ngomongnya keras, sifatnya keras, wataknya keras, tapi hatinya lembut, selembut bolu meranti. Ntar kapan-kapan kalau main ke Medan nyobain tuh bolu meranti. Bolu. Bolu, iya. Bolu. Bisa dikirimkan berarti Bu ya? Oh, bisa Pak. Oh ya siap. Saya siap menerima Bu. Saya juga siap menunggu. Itu untuk karakteristik satuan pendidikannya seperti itu sih Pak. Kalau untuk visi misi dan tujuan itu kebetulan kepala sekolah kami itu dari awal sekolah itu berdiri itu baru 2 kali berganti. Dan di tahun pertama itu di tahun kedua itu kepala sekolahnya diganti sampai dengan sekarang. Jadi untuk visi dan misi itu sampai sekarang belum ada perubahan. Ya walaupun kalau ditinjau ulang dari komponen utama itu harus diganti per 4 atau 5 tahun sekali gitu. Yeah. Tapi walaupun begitu, kami tetap siap menerima perubahan karena yang abadi itu perubahan gitu kan. Jadi kalau untuk visi dan misi kami dari awal berdirinya sekolah itu tetap sama, tapi ya mungkin ada tetap perubahan gitu. Berarti masih bisa dipakai Bu ya untuk visi misi dan tujuannya ya Bu ya? Ya, masih bisa dipakai Pak. Tapi nggak tahu juga kalau nanti kepala sekolah yang ini sudah berganti. Oh gitu, baik. Berarti langsung aja Bu, dilanjut yang ini Bu. Ya, untuk pembelajarannya bagaimana di sana Bu? Mingguan? Untuk pengorganisasian pembelajarannya atau yang lain? Kita sistem blok. Jadi di situ ada intrakurikulernya, tetap ada muloknya, pembelajaran mulok, terus aja proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tetap ada karena kita setiap mau mulai pembelajaran itu pasti kita literasi dulu. Nyanyi. Dulu, ya? Sama Pak, nyanyi dulu baru abis itu literasi. Gitu. Jadi kita nyanyi Indonesia Raya. Literasi Indonesia Raya ataupun Indonesia lagu wajib nasional lah, pokoknya nggak harus Indonesia Raya. Kadang kalau disuruh anak-anaknya, ayo nyanyi dulu Indonesia Raya. Iya Bu, ya Miss 3 stanza Miss ya, kepanjangan gitu. Udah cari yang pendek, biar udah Pancasila gitu.
Ya, ya, ya. Gitu sih Pak. Kalau untuk ekstrakurikulernya banyak ya, dan sampai sekarang berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Walaupun masa pandemi seperti ini, mereka tetap mingguannya itu ada mengikuti ekstrakurikuler. Kalau untuk rencana pembelajarannya itu apa ini? Sekolah menjalankan integrasi. Ya, sampai sekarang ini masih berjalan dengan lancar sih Pak, selagi guru-gurunya itu menjalankan tugasnya dan sesuai dengan program pembelajaran itu. Kalau untuk pendampingan evaluasi, nah ini dia pendampingan dan evaluasi. Untuk pendampingan kita selalu dikasih pelatihan gitu sama kepala sekolah. Kayak yang kami selalu itu di sekolah kami ada pelatihan becoming a smart teacher. Jadi semua guru itu disuruh ikut pelatihan itu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui sampai di mana potensi guru, sampai di mana kompetensi guru itu, gitu. Untuk mengajarkan atau untuk membawakan mapel mata pelajarannya masing-masing, gitu. Kalau untuk evaluasinya itu hampir setiap tahun, Pak. Setiap tahun, Bu, ya? Kepala sekolah itu pasti ngecek perangkat pembelajaran kita. Satu-satu guru pelajaran. Perlu ditandatangani kan, Bu, soalnya. Iya, benar, Pak. Ya, itu di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran? Itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran, Pak. Di awal pembelajaran. Kemudian untuk pengembangannya, apakah di sana ada ini, Bu, penilaian kinerja guru PKG? Oh, ada. Cuman setelah saya masuk itu sampai sekarang belum ada lagi sih, Pak. Oh, gitu. Kalau saya tanya sama guru-guru senior, mereka sudah pernah melakukan itu. Tapi begitu saya masuk, nggak tahu tuh, belum pernah ada lagi. Gitu. Biasanya ada supervisi soalnya di sana, gitu. Iya. Cuman kalau katanya sih ada dari internal. Kalau yang dari supervisi itu selalu datang setiap tahunnya. Tapi kalau katanya dari guru-guru senior tuh ada, dari kepala sekolah lain, dari kepala sekolah sendiri tuh ada. Tapi sampai sekarang saya belum pernah. Gitu. Tapi kalau yang dari dinas itu udah pernah. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih untuk sharing tentang kurikulum di sana, Bu. Berikutnya bagaimana dengan Bu Fahmi untuk kurikulumnya di sana, Bu? Ya, maaf Pak, Ferdi bisa diulang? Iya, ini terkait dengan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu bagaimana di tempat Ibu, kira-kira apakah siap untuk melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan ini dengan kurikulum yang baru? Oh, iya. Melihat baik, dari Pak. komponen tersebut, Bu. Ada 6 komponen, Bu. Iya. Baik Pak Ferdi, terima kasih. Insya Allah dengan adanya penjelasan mengenai karakteristik satuan pendidikan, insya Allah di sekolah kami siap, Pak. Dengan rumusan karakteristik sekolah yang mengenai budaya, sosial budaya yang sebenarnya kalau di Banjarmasin itu nggak ada sih seperti yang suku-suku lain ya Pak ya. Biasa ada yang dari orang ya sekitaran Banjarmasin lah, nggak ada yang luar daerah. Tapi ada yang dari suku Jawa juga sebenarnya ada sih ya. Terus juga untuk tenaga kependidikan, ya lumayan lah, banyak juga. Banyak dari Sepertinya untuk pribumi, Bu, ya, sana, Bu, ya. Asli dari sana semua, Bu, ya. Rata-rata orangnya dari Banjarmasin semua, Bapak. Yang menjadi ciri khasnya di SMK ya, Bapak. Ibu untuk saat ini, ciri khasnya yang mana? Ciri khasnya karena di sekolah kami ini ada sekolah yang tahfiz ya Pak, yang baru jalan 2 tahun.
Jadi untuk anak-anak yang sekarang ini mereka ada kegiatan setiap sore itu tahfiz, Pak. Oh, tahfiz. Bagus tuh, Bu. Iya. Jadi dengan berbagai jurusan, dari 9 jurusan itu ada beberapa orang yang anak tahfiz lah mereka, Pak. Itu Seperti diwajibkan, itu Bu, sih. ya? Enggak, Pak, enggak diwajibkan, tapi mereka, karena untuk penerimaan siswa baru itu yang didahulukan itu adalah penerimaan siswa tahfiznya, Pak, dulu. Begitu. Baru yang reguler sama afirmasi Berarti ada sama yang tambahan khusus, prestasi. Bu, Jadi ya? tahfiz dulu. Itu dari Iya, Pak. Jadi pemerintah daerahnya, Bu, ya? Yang memberikan seperti itu. iya. Bagus, Bu. Enggak juga sih, Pak. Karena SMK tahfiz yang di Banjarmasin baru dari sekolah SMK Negeri 3, Pak. Negeri 3 Banjarmasin. Wah, jadi pionir dong, Bu. Untuk sekolah lain belum. Ya. Percontohan SMK Negeri 3 Banjarmasin yang baru jalan 2 tahun, Pak. Luar biasa, Seperti Bu. itu. Untuk visi misi dan tujuan. Terima kasih, Untuk Pak. visi misi dan tujuannya, Untuk visi dan misi dan tujuan masih ya, bisa dipakai atau kira-kira ada yang perlu ditinjau ulang? sepertinya nanti ada Pak yang perlu ditinjau ulang, karena untuk visi dan misi yang sekarang ya, yang untuk berakhlak mulia ada sih dimasukkan, yang bernalar prioritas juga ada sih. Cuman paling tambahan sedikit aja lagi, Pak. Karena kan baru pergantian Capsek juga kan kami, Pak, di sekolah kami. Jadi Capsek gitu. baru yang ada. Sama dengan Bu Risa ya, Bu, ya? Capseknya baru. Oh, iya. Iya, Pak. Kalau di sana sistemnya pembelajarannya gimana, Bu? Mingguan, sistem blok atau bagaimana? Yang selama ini kita untuk anak kelas 10 tetap daring online di rumah ya, Pak. Untuk anak kelas 11 untuk jurusan perhotelan mereka dimagangkan selama 6 bulan, Pak. Jadi di semester kedua mereka sudah magang. Yang ini. Terus yang untuk kelas 12 kemarin kita menggunakan sistem belajarnya menggunakan jadwal blok, Pak. Jadi luring dari bulan Februari sampai bulan Maret, kalau nggak salah, Pak. Kami sempat anak-anak belajar luring. Untuk anak kelas 12 khususnya. 12 khususnya. Ya. Soalnya mau jadi ujian, dengan Bu, ya? 5 map. Ya. Jadi untuk persiapan ujian mereka diikutkan luring. Iya, untuk persiapan uji kompetensi juga. Jadi 5 mapel yang diujikan dengan 5 guru. Jadi mereka masuk sesuai dengan absen, misalkan absen 1 sampai 5 itu dengan guru HK. Yang absen 6 sampai 10 misalkan dengan guru FB. Seterusnya seperti itu, Pak. Berarti itu, muter gitu, Bu, ya? Iya, muter. Misalkan contoh kelas A dulu, yang minggu ini kelas A, semingguan mereka belajar. Minggu depannya kelas 12B, semingguan. Jadi yang 12A sudah masuk nih minggu pertama, minggu kedua 12A ini nggak masuk, Pak. Jadi yang masuk 12B. Jadi rolling selama 1 bulan. Seperti itu, Pak. Di sekolah kami. Mantap, Bu. Untuk ngejar kompetensinya soalnya kena pandemi ya, Bu, ya? Iya, Pak. Jadi ngebut kemarin. Ngebut langsung. Kemudian untuk pendampingannya? Oh ya, gimana, Bu? Pendampingan evaluasi ya, Pak. Dan pengembangan profesional. Iya. Untuk pengembangan ya setiap tahun kita mengumpul RPP, evaluasi, tapi untuk sementara ini Capsek belum pernah
itu Pak, Mas, karena mungkin daring ya, jadi beliau yang ngecek-ngecek biasa aja Pak, untuk pembelajaran lah. Jadi belum ada evaluasi dari beliau lagi Pak. Paling kemarin cuman evaluasi biasa aja. Untuk pembelajaran, arahan-arahan biasa aja. Baik, Pak, terima kasih. Ya, dengan Bu Treska Seperti itu, bagaimana Pak. kondisinya kalau di sekolahnya Bu Treska? Kalau dari karakteristik satuan pendidikannya sendiri itu mungkin berbeda dengan Burisa tentunya. Kalau di Burisa kan Medan gimana tuh dari segi lingkungannya juga orangnya apa ya, istilahnya berapi-api gitu ya. Iya. Medan Semangat berapi-api. Kalau misalnya orang Jakarta itu mungkin karena penduduknya juga banyak yang dari berdatangan dari Jawa Tengah, mungkin Jawa Barat, Jawa Timur, jadi istilahnya orang Jakarta asli gitu. Jadi ya karakteristik dari peserta didiknya pun macam-macam gitu. Ada yang dari asli daerah juga, bahkan ada salah satu siswi jurusan perfilman, kebetulan di SMK-nya ada jurusan perfilman, itu berasal dari Papua gitu. Wah, jadi jauh ya Bu ya? pindah ke Jakarta, dia daftar di SMK kami gitu, dan itu masuk ke jurusan perfilman. Tapi untungnya anak tersebut menjadi apa ya, jadi apa sih, bukan pusat perhatian sih, tapi lebih ke orang-orang tuh jadi lebih gampang ngenalin dia tuh sebagai oh ini anak taman siswa nih gitu, karena tadi ciri khasnya beda sendiri sama teman-teman yang lain. Mungkin yang lain itu sebenarnya ya Jawa banget gitu, apa enggak Jakarta banget gitu, kalau dia beda sendiri gitu. Tapi alhamdulillahnya semua teman-temannya nggak ada yang rasis Bu ya? Ya itu dianggap teman biasa aja gitu. mencerminkan pelajar Pancasila ini kebinekaan global. Nah, dari segi sosial budayanya sama kayak tadi Pak, sama dengan segi peserta didik itu beragam banget. Pokoknya banyak deh gitu. Jadi lebih banyak mengenal ini Bu ya, karakteristiknya Bu ya jadinya. Iya, jadi sebenarnya disesuaikan. Jadi untuk peserta didik, sosial budaya, guru, hingga tenaga pendidikan tuh di sekolah kami sangat beragam sebenarnya Pak. Sangat heterogen gitu. Tapi kalau dari segi keseluruhan sebenarnya sekolah kami tuh untuk kalangan menengah gitu, menengah ke bawah gitu. Artinya kami menghandle anak-anak yang masih ingin sekolah tapi dengan biaya yang terjangkau gitu. Beda sekolahnya dengan kayak lab school gitu, Al-Azhar, itu kan sekolah-sekolah yang high end gitu ya. Ya Bu ya. Keren-keren lah, swasta yang keren gitu. Kalau kita masih mendedikasikan diri sebagai sekolah yang mau menampung anak-anak yang masih punya semangat belajar walaupun dengan keterbatasan biaya kayak gitu Pak. Nah kalau dari segi tujuan itu untuk saat ini belum diganti walaupun sudah ada pergantian kepala sekolah sekitar 1,5 tahun yang lalu itu ada pergantian kepala sekolah. Visi misi dan tujuannya masih sama, belum ada yang diganti. Dan mungkin kalau misalnya di sekolah penggerak ini kan kita juga harus memasukkan profil belajar Pancasila ya Pak ke dalam. Ya betul. Tujuannya. Saya belum mengecek lagi sih itu apakah sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila atau belum, karena materi atau profil pelajar Pancasila ini kan baru dikenalin sekarang nih. Ya betul. 2 atau 3 tahun yang lalu kita belum mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila ini. Mungkin sebenarnya konsepnya sama, kayak misalnya menjadikan peserta didik itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu masuk ke profil pelajar Pancasila gitu untuk saat ini. Tapi sebelumnya kita nggak tahu gitu. Kalau itu jadi satu profil ya Bu ya. Iya Pak.
betul. Kalau dulu malah banyak Bu, kalau nggak salah sekitar hampir 18 karakter tuh yang harus dipunyain anak itu. Ya. Semakin kesini semakin habis. Semakin mengerucut. Kalau di sana sistemnya bagaimana Bu? Pembelajarannya di blog juga atau? Iya, sama sih kayak Bu Risa juga tadi. Bu Risa kan bilang sistem blog sama di sini juga. Gitu. Jadi enggak satu hari ini pembelajarannya ada produktif, kemudian ada normatif gitu. Betul. Jadi dicampur istilahnya. Campuran juga. Itu siap Bu. Pembelajarannya masih pakai daring Bu ya? Ya, untuk sempat luring kemarin? Belum. Terakhir kali ketemu anak-anak di kelas itu pas November 2019. November apa Desember ya? Desember kayaknya deh. Desember 2019 itu terakhir ketemu anak-anak. Januari 2020 anak-anak kan transisi tuh. Yeah. Transisi, ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Dan lagi momennya kelas 11 itu lagi PPKL. Dan itu di Maret, bahkan di bulan Maret itu kami guru-gurunya sempat diberi surat tugas untuk mengawas UNBK gitu. Kan kalau swasta masih diberi kesempatan untuk awas gitu. Yeah. Nah itu masih dapat surat untuk ngawas. Sedangkan minggu depannya ternyata atau hari Senin itu sudah ada kebijakan lockdown. Kan? Jadi ya udah gitu, kita seminggu sebelumnya masih mengadakan rapat, di mana rapatnya itu untuk persiapan mengawas UNBK, belum pakai masker sama sekali gitu. Minggu depannya udah harus lagi pakai masker, itu shock banget sih, kayak shock langsung gitu. Sekolah langsung sepi gitu Bu ya? Iya betul, anak-anak langsung yang dari PKL itu langsung ditarik-tarikin. Betul. Nggak boleh ada yang PKL gitu, dijemput paksa istilahnya. Jemput paksa. Luar biasa waktu itu. Tapi gini Pak, untuk rencana pembelajaran sendiri kan itu mungkin tertuang dalam dokumen yang namanya RPP ya Pak. Iya. Kalau di kami istilahnya gini. Kalau sekarang mungkin dengan adanya pelatihan sekolah penggerak ini, jadi udah ada baku dari pemerintah pusat gitu Pak. Misalnya di dalam RPP itu atau di dalam rencana pembelajaran itu harus memuat ini gitu. Iya, ya betul Bu. Yang saya rasakan saat ini itu adalah antara, walaupun di sekolah yang sama, antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, istilahnya RPP-nya masih RPP yang kamu pakai RPP yang formatnya kayak gimana, kayak gitu. Ini ada ini nggak sih, ada ini nggak sih, seperti itu Pak. Itu yang saya rasakan sih. Jadi walaupun dalam satu sekolah, saya beda-beda formatnya Bu. Kayak gitu. Jadi nggak ada kesamaan format dalam satu instansi gitu. Jadi antara yang jurusan akuntansi dengan jurusan perkantoran atau bahkan yang jurusan pemasaran itu beda-beda formatnya. Gitu. Saya sih harapnya dari petingginya sekolah itu punya yang namanya format baku loh, ini loh gitu Bapak Ibu, rencana pembelajaran kita tuh harus tertuang dalam dokumen ini gitu, walaupun ujung-ujungnya sama gitu Pak, sesuai dengan KIKD yang udah kemukakan gitu Pak. Iya sih Bu, betul juga. Kemudian berarti itu termasuk di evaluasinya Bu ya? Harusnya Ya, ada penyeragaman format yang harus dilakukan. Kemudian kalau pendampingan yang dilakukan di sana? Pendampingannya kayak pelatihan, bukan. Kalau pelatihan itu berarti masuk pengembangan ya Pak ya? Pengembangan profesional ya? Pengembangan profesional masuk di sana. Kalau pendampingan lebih ke ini sih Pak, kayak semacam workshop di mana dalam workshopnya itu kita langsung sekalian praktek gitu Pak. Kayak misalnya sedang ada literasi digital gitu, literasi digital di sekolahan. Jadi saat itu workshop atau saat itu pelatihan, tapi saat itu juga kita harus membuat produk jadinya gitu. Ibaratnya harus ada hasil yang dikerjakan kayak gitu Pak. Tapi berbeda dengan yang pengembangan profesional. Kalau yang pengembangan profesional kan lebih ke pelatihan yang misalnya guru dikirim ke
P2KPPK atau dikirim suruh pelatihan di mana kayak gitu di luar. Kalau pendampingan itu masih sekolah yang masih dalam sekolah kali ibaratnya. Ya. Gitu, Pak. Gitu Bu ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita sharing bersama untuk masalah komponen kurikulum yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Berarti dapat saya simpulkan di sini bahwa sekolah Bapak Ibu semuanya berarti kurang lebihnya sudah siap untuk menerima tentang kerangka kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah, kemudian satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk mengolah atau menyusun sendiri seperti apa nanti mau dibawa kemana satuan pendidikannya itu. Jadi seperti lagu mau dibawa kemana itu sekolahnya gitu. Gitu Bu ya. Jadi sesuai dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Iya, betul Bang. Ya. Baik, Ibu sekalian, terima kasih untuk hari ini. Itu tadi kita sudah sekalian untuk merefleksikan dari apa dan sharing dari satuan pendidikan masing-masing. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional sebagai bagian dari proses dan komponen penyusunan kurikulum untuk profesional di satuan pendidikan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk menutup materi hari ini, pembelajaran hari ini. Saya minta tolong Bu Treska ya untuk menutup pembelajaran. Silakan berdoa Bu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini pelatihan mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan telah usai. Sebelum kita akhiri, ada itu kita berdoa kembali Bapak Ibu agar semua materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bu Treska, terima kasih. Bu Risa, terima kasih. Bu Fahmi, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.